Setiap saat, setiap waktu, semangat pas saya tubuh. Ini saat yang ku tunggu, hari ini ku buktikan. Ku yakin kita akan menang, hari ini kan dikenang. Terima kasih. Yang jelas motivasi kami semua, kita melihat kabupaten ini masih belum tertata, masih belum lengkap keseluruhannya, dan program-program untuk pemerintahan serta infrastruktur masih belum merata di Kabupaten Ketapang. Nomor satu, hanya itu, satu itu, mari kita pilih satu, Indonesia maju. Program kita sih banyak. Yang jelas kalau unggulan ada beberapa unggulan yang akan kami lakukan, seperti infrastruktur jalan, masyarakatnya kita bangun tempat-tempat ibadah, dan macam-macam lah yang harus kita lakukan. Ada seperti untuk air bersih di daerah pantai, ada juga untuk kita bangun ini dam area daerah ekonomi milik masyarakat. Karena gini, selama ini masyarakat di perhuluan itu untuk membuka lahan mereka dengan membakar, tapi dengan membakar mereka terkena pidana. Jadi kami berupaya gimana caranya untuk meringankan beban para petani dan buat masyarakat yang ada di perhuluan, supaya mereka bisa berladang dengan aman, yaitu dengan target kami dengan menggunakan dam area, yaitu daerah ekonomi miliknya masyarakat. Itu akan kami lahannya akan kami gusur, kami bantu gusur, jadi mereka tidak membakar lagi. Itu berarti mengurangi tingkat tingkat pembakaran yang ada di Kabupaten Ketapang. Kami akan bantu gusur lahannya, kami akan bantu dari segi bibitnya, dari segi pupuknya kita akan bantu, tapi mereka yang tanam. Dan itu akan kami kembalikan lagi kepada masyarakat, bahwa itu memang milik masyarakat, jadi bukan milik pemerintah. Mudah-mudahan program ini bisa menyentuh masyarakat di pedalaman, dan khususnya petani serta yang ada di nelayan-nelayan juga di Kabupaten. Jadi pada intinya kita maju untuk menang. Semua pasangan punya tekad, punya keinginan untuk menang. Jadi kami juga punya program yang kita andalkan. Program itu ada beberapa hal yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Kita jual program kita kepada masyarakat agar masyarakat bisa menerima program-program yang ini. Kalau memang menyentuh, cocok hati, otomatis masyarakat akan memilih kita. Untuk tekad saya, menang bagi kami itu keharusan. Dalam politik, nama bertanding kita harus menang, tidak ada kata kalah. Dan saya juga mantan atlet balap. Prinsip saya yaitu kalau udah start mulai, bendera udah dimulai, tidak ada kata menyerah. Selain bendera finish dikibarkan, baru itu tanda berakhir. Yang jelas, pasangan nomor 1 ingin menang, ingin meraih cita-cita, ingin menjadi pemimpin di Kabupaten Ketapang, memenangkan Pilkada 2020 ini 9 Desember nanti. Mudah-mudahan insya Allah ISO bisa menjadi bupati. Kita datang, kita pilih, kita pasti menang berprestasi. Kita pasti jadi happy, kita galang solidaritas, kita jaga persatu. Jadi memang luar biasa partai-partai pengusung. Partai Gerindra sendiri dengan mesin politik yang digerakkan oleh Haji Mat Hoji dan dikomandani oleh Haji Yuliansah, Ketua IMI Kalimantan Barat, sahabat saya juga, yang sebagai Ketua DPD Partai Gerindra di Provinsi Kalimantan Barat, sangat luar biasa mensupport kita dari segi hal-hal yang sekecil apapun terus diperhatikan. Dan untuk di Ketapang luar biasa juga Gerindra, Haji Mat Hoji menggerakkan mesin partai. Kami berkampanye di daerah lain, beliau juga mengerahkan kekuatan dari anggota DPR-nya berkampanye juga. Jadi mesin partai sudah luar biasa bergerak. Kami juga bergerak, relawan juga bergerak. Partai-partai pengusung, Partai Perindo, Partai Demokrat, apalagi Partai Gerindra, itu udah bergerak semua. Mudah-mudahan semua ini tercapai, karena intinya
kami berjuang untuk di 2024. Target kami di 2024, setelah ini kita menang, target kami di 2024 kita akan kejar hukum pimpinan yang ada di kabupaten. Itu target kami. Karena 2024 merupakan pemilu serentak dan juga di situ ada pemilihan presiden. Jadi target kami harus menang, bagaimanapun tidak ada kata lain, tidak ada kata harus menyerah. Kami buktikan ISO bisa menang. Indonesia maju. Yang jelas, baik pesan untuk masyarakat yaitu kita sama-sama saling menjaga keamanan ketertiban, jangan mudah termakan isu, jangan mudah termakan isu sara yang membuat konflik bagi masyarakat Ketapang, karena masyarakat Ketapang, Kabupaten Ketapang sampai detik ini, sampai saat ini luar biasa aman. Jadi kita sama-sama menghimbau untuk menjaga ketertiban keamanan, apalagi di musim sekarang ini, musim Covid, kita harus ikut aturan protokol kesehatan. Yang jelas, pasangan ISO mengajak kawan-kawan dan masyarakat Kabupaten Ketapang memilih dengan cerdas, memilih dengan hati nurani yang benar. Jangan termakan isu, jangan termakan ajakan yang tidak baik. Jangan ikut aturan memang kalau orang memberikan uang. Jelas pilih hati nurani, mudah-mudahan hati nurani ada diri pasangan. ISO bisa menang. Ya, oke. Pemirsa, baru tadi kita dengarkan penjelasan dari pasangan nomor urut 1 Bapak Insolinar ya. Sangat antusias sekali dan kemungkinan besar menurut beliau bahwa ISO pasti menang. Nah, ini insya Allah, dan kita sekali lagi kami dari KLTV Indonesia mengabarkan dari Kabupaten Ketapang. Prestasi, kita pasti jadi happy. Kita galang solidaritas. Kita pemirsa, kita geser dulu kepada Ketua DPC yuk. Ayo, kita mana nih Ketua DPC-nya nih? Nah, ini pemirsa. Oke. Pemirsa, saya dengan Bapak siapa Pak? Pak Haji Mat Hoji. Oke. Yang ingin saya tanyakan terkait tentang kemenangan pasangan nomor urut 1. Nah, apa Pak yang menjadi penilaian Gerindra sehingga Gerindra mau mengusung Bapak Insolinar untuk menjadi calon bupati di Kabupaten Ketapang? Baik, tentu kita melihat seorang figur. Ini dulu yang diutamakan. Maka dalam penjaringan pilkada kemarin, kami kan membuka penjaringan yang tentunya Bapak Insolinar juga mendaftar dan calon-calon yang lain juga ikut mendaftar kita. Tapi rapat internal kita memutuskan Insolinar yang kita dorong untuk ke DPD dan DPD mendorong ke DPP. Pertimbangan DPP tentu lebih matang dari pertimbangan kita. Karena kalau menurut kita Pak Insolinar ini, dia seorang pengusaha, dia tidak mempunyai celah. Sehariannya beliau cukup familiar, sehingga kami mendorong untuk itu, menginginkan agar Insolinar. Terus yang kedua, wakilnya Rahmat Sutoyo, dia seorang politikus juga, dia 4 periode di DPRD. Tentu dengan alasan itu kami anggap bisa mendampingi Bapak Insolinar. Kalaupun Bapak Insolinar ini baru 1 periode di DPRD, kami yakin mereka mampu untuk membuat Ketapang lebih maju ke depan. Ya, ini Pak, ada satu hal lagi. Sudah apa-apa saja Pak yang sudah dilakukan oleh Partai Gerindra terkait kemenangan pasangan nomor urut 1? Apakah melalui kampanye dialogis atau hal-hal yang lain Pak? Begitu. Yang pertama, kami kan mempunyai struktur. Pertama, kita dari DPC sampai ke PAC sampai ke ranting, tentu kami adakan restrukturisasi untuk kepentingan pemenangan Insolinar dengan Rahmat Sutoyo. Dan ini sudah kami lakukan di 20 kecamatan, bahwa PAC kami sudah cukup solid, dan ditambah ranting yang sudah 80%, kami bentuk juga di tingkat desa, bahkan di tingkat dusun juga sudah kami bentuk. Nah, ini kita bergerak di internal partai juga kita lakukan. Di antaranya kami memberi penekanan ke PAC maupun ke ranting. Selain itu, kita juga ikut mendampingi pasangan calon, dan alhamdulillah dengan cara-cara yang
dilakukan oleh calon tersebut, karena kalau saya lihat satu hari satu malam itu kadang ada 3 ada 4 titik ini, dan kalau kita lihat yang hadir itu sangat antusias ini, karena di dalam kampanye dialogis pasangan calon ini kami dari ketua partai juga ikut memberi penekanan dengan masyarakat, ikut memberi pandangan ke masyarakat, ikut mengulas juga visi dan misi calon yang kami usung. Jadi artinya memang ada keyakinan yang besar. Nah, terus kira-kira ini Pak, berapa jumlah suara yang akan diperoleh khusus untuk pasangan nomor 1 menurut pandangan Gerindra? Kita balik ke belakang, di Pilkada 2019 Gerindra mendapat 32.400 lebih, terus Demokrat 18.000 lebih, dan Perindo 16.000 lebih kalau saya tidak keliru. Dengan total 3 partai ini memperoleh suara 66.224 suara, dan ini menyebar di 6 dapil. Nah, saya kira dengan bermodalkan suara ini, mudah-mudahan di setiap partai ini solid. Di 66.000 ini, kalau kita kembali ke belakang di 2015, kalau tidak keliru dengan tingkat pemilih 58%, pemenang di pemilu di Pilkada 2015 itu 63.000 suara. Dan kalau kita bandingkan dengan perolehan suara Gerindra dengan 2 partai koalisi, 66.000 itu sudah melebihi angka suara di pemenang Pilkada 2015. Akan tetapi kalau memang partisipasi pemilih meningkat dari 58% menjadi 60%, kami yakin dengan 70.000 atau 73.000 menjadi pemenang, dan itu insya Allah kami dapatkan. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya. Oke pemirsa, demikianlah wawancara kita dengan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Ketapang. Mungkin nanti akan kita lanjut lagi. Oke. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita datang, kita pilih, kita pasti menang berprestasi. Kita pasti jadi happy. Kita galang solidaritas, kita jaga persatuan. Kalau menang berprestasi, kita pasti jadi happy. Kita galang solidaritas, kita jaga